Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 5, hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 1, muatan IPS. Tema 1 yaitu organ gerak hewan dan manusia, subtema 1 organ gerak hewan. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu kita akan belajar mengetahui letak astronomis negara Indonesia, mengetahui kondisi geografis negara Indonesia, pengaruh letak astronomis dan geografis bagi negara Indonesia, dan menyebutkan batas wilayah negara Indonesia. Perhatikan, ini adalah peta negara Indonesia kita tercinta. Nah, di sini ada garis lintang yaitu dari utara ke selatan. Nah, yang berdiri ini atau yang vertikal ini adalah garis lintang. Kemudian yang membujur, yang tidur atau yang horizontal, ini adalah garis bujur. Sekarang kita amati. Nah, ini adalah letak kota Sabang. Ini berada di atas 5 derajat lintang utara. Berarti Indonesia itu terletak di 6 derajat lintang utara. Kemudian sebelah selatannya ini di 11 derajat lintang selatan ya, anak-anak ya. Kemudian selanjutnya ini 141 bujur timur, yang sebelah kiri ini adalah 95 derajat bujur timur. Sekarang kita bahas letak astronomis negara Indonesia, yaitu berada di 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, dan 95 derajat bujur timur sampai 141 bujur timur. Nah, dari 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan ini adalah menyeberangi titik 0 derajat garis lintang, artinya melewati garis khatulistiwa. Dan ini sama-sama bujur timur, itu berarti artinya Indonesia berada di belahan bumi sebelah timur. Untuk letak geografisnya, yaitu Indonesia diapit oleh 2 benua dan 2 samudra. Benuanya benua Asia dan benua Australia, samudranya Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Nah, apa pengaruh letak astronomis bagi negara Indonesia? Ya, secara astronomis wilayah Indonesia melewati garis khatulistiwa, sudah saya jelaskan tadi, yaitu garis lintang 0 derajat. Kemudian Indonesia memiliki 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Indonesia menjadi beriklim tropis karena letaknya di khatulistiwa. Indonesia terbagi menjadi 3 daerah waktu karena dari barat memanjang sampai ke timur ya, berarti 3 daerah waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah, dan waktu Indonesia bagian timur. Kemudian beragam flora dan fauna, tumbuhan dan hewan di Indonesia sangat beragam, tanahnya subur pula. Selanjutnya, untuk letak geografis Indonesia, yaitu Indonesia letaknya strategis dilalui jalur perdagangan dan pelayaran dunia. Kemudian Indonesia mengalami perkembangan ekonomi sosial karena negara-negara banyak yang mampir ke negara Indonesia untuk berdagang ya. Jadi untuk sosialnya tentu saja Indonesia harus menyaring yang bagus kita pakai, untuk yang dari luar, budaya yang dari luar yang kurang bagus juga tidak kita pakai. Kita juga memiliki beragam budaya. Selanjutnya, Indonesia jadi memiliki 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Jadi letak astronomis maupun geografis itu mempengaruhi musim di Indonesia. Nah, anak-anak pasti bertanya, Bu Wika, Samudra Hindia itu di mana? Nah, Samudra Hindia terletak di sebelah barat. Perhatikan arah mata angin ini ya, Samudra Indonesia dari barat sampai selatan ini. Kemudian untuk Samudra Pasifiknya di sebelah timur dan sebelah utaranya negara Indonesia. Kemudian untuk benuanya yang Asia dan Australia, ini Australianya di sebelah selatannya negara Indonesia, dan ini adalah benua Asia di sini. Ini kalau kalian lihat peta dunia atau globe, ini adalah benua Asia di sebelah sini anak-anak. Oke.
Nah, luas negara Indonesia atau wilayah Indonesia, ini Bu Wika ambil dari website Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang dan Laut, bahwa Indonesia itu memiliki 17.499 pulau. Nah, sehingga disebut negara kepulauan. Luas total wilayahnya itu sekitar 7,81 juta kilometer. Nah, dari 7,81 juta itu terdiri dari 3,25 juta lautan, 2,55 juta itu zona ekonomi eksklusif, dan 2,1 juta kilometer persegi itu wilayah daratan. Nah, Indonesia memiliki potensi kelautan dan perikanan yang sangat besar karena wilayah lautnya lebih luas daripada daratan, sehingga disebut negara maritim. Selanjutnya, nah, Indonesia disebut negara kepulauan, sudah dibahas karena terdiri dari banyak pulau. Nah, pulau Indonesia itu terdiri dari pulau besar dan pulau kecil. Pulau besarnya ada Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, dan Jawa. Berarti ada berapa anak-anak pulau besar di Indonesia? Ya, benar, ada 5 pulau besar di Indonesia, yang lainnya merupakan pulau-pulau kecil. Indonesia disebut negara maritim, sudah terlihat jelas warna biru laut ini lebih luas atau lebih banyak biru lautnya, artinya Indonesia wilayah lautannya lebih luas daripada wilayah daratan. Kemudian Indonesia disebut negara agraris karena tanahnya subur, cocok untuk pertanian, dan penduduknya lebih banyak berpencaharian pertanian dan perkebunan, sehingga Indonesia disebut negara agraris. Untuk batas-batas wilayah Indonesia, tadi sudah lihat arah mata angin. Untuk wilayah utara negara Indonesia itu berbatasan dengan Malaysia. Ini batas darat. Untuk batas wilayah lautnya yaitu berbatasan dengan Laut Cina Selatan dan Samudra Pasifik. Kemudian untuk sebelah barat yaitu Samudra Hindia, sebelah selatan itu berbatasan dengan Timor Leste untuk dan Samudra Hindia. Kemudian sebelah timur berbatasan dengan Papua Nugini dan Pasifik. Nah, ini artinya kalau Papua Nugini berarti perbatasan darat ya. Oke anak-anak, kita harus bangga sebagai bangsa Indonesia. Setelah mempelajari tentang negara Indonesia, kita harus bangga. Kemudian kita harus mempererat persatuan dan kesatuan demi keutuhan NKRI. Jadi kita jangan sampai terpecah belah, jangan sampai wilayah negara kita direbut oleh negara lain. Maka kita harus mempererat persatuan dan kesatuan. Ya, anak-anakku sekalian, sampai jumpa di video pembelajaran Bu Wika selanjutnya. Mau kemana ini naik sepeda motor? Mana maskernya, Mas? Nah, ini maskernya. Jadi kalau mau keluar rumah harus pakai masker sesuai protokol kesehatan. Jaga kesehatan. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.